is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Hello young people, welcome back to Radiance Online Service, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. It is so great to be able meeting you guys again. Gimana liburan kalian teman-teman? Saya harap kalian semua bisa lebih produktif saat liburan ya. Salah satunya dengan join healthy community dan juga membaca firman Tuhan secara teratur. So before we hear God's voice, let's pray. Tuhan Yesus, kami minta biar Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang membuat hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
fact dari penelitian oleh PEW Research Center kepada 1060 remaja usia 13 sampai 17 tahun di Amerika Serikat pada tahun 2014 sampai 2015. Jadi surveinya diadakan selama 1 tahun. Ternyata 79% dari 1060 remaja itu chattingan dengan teman-temannya lewat instant message. Entah itu WhatsApp, entah itu iMessage, pokoknya semua yang berhubungan dengan instant message. Tahun 2014 sampai 2015 itu adalah masa sebelum kita kena pandemi ya teman-teman. Kalau sekarang pasti persentasenya jauh lebih tinggi lagi karena semua orang sudah terbiasa untuk komunikasi lewat HP, lewat instant message, sudah terbiasa sekali. Kalau kamu platform chat apa nih yang saat ini sering kamu gunakan? Dari survei singkat yang saya lakukan kepada teman-teman SMP, SMA, dan mahasiswa yang ada di sekitar saya, teman-teman SMP dan SMA mengatakan bahwa dia lebih sering pakai WA Kak, katanya. Kalau teman-teman yang udah kuliah bilang mereka sih seringnya pakai Line atau WA. Kalau sama teman-teman satu angkatan seringkali bikin Line group. Tapi ternyata menarik sekali bahwa Line itu sudah tidak digunakan lagi oleh teman-teman SMP SMA yang hari ini sedang menduduki kelas SMP dan SMA. Mereka bilang, saya sih udah gak pakai Line. Atau bahkan teman-teman SMP bilang, apa itu Line? Menarik sekali ya teman-teman, ada platform yang memang cocok bagi setiap angkatan berbeda-beda. Ada juga yang sering memakai Telegram untuk kepentingan penyimpanan data dan efektivitas dalam bekerja. Bahkan sekarang bukan cuma WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Ada aplikasi buat pesan makanan yang bahkan bisa dipakai buat chat loh. Teman-teman, manusia perlu berkomunikasi. Dan setiap hari kita pasti akan berkomunikasi dengan cara apapun, dengan siapapun. Kenapa sih kita harus berkomunikasi? Ternyata berkomunikasi adalah salah satu karakter Allah kita. Tuhan kita senang berkomunikasi dengan manusia. Tuhan pengen banget untuk menyatakan isi hati dan pikirannya kepada manusia. Kalau kita manusia punya platform buat chattingan dan lain-lain, Tuhan pun punya platform sebagai cara dia untuk berkomunikasi dengan kita. Salah satunya adalah lewat firman Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk menyatakan isi hatinya. Alkitab yang kita miliki itu isinya adalah suara Tuhan, teman-teman. He wants to communicate with us because He loves us. Zaman dulu banget, sebelum Yesus lahir, Tuhan berkomunikasi dengan manusia ini lewat perantara nabi-nabinya. Nabi-nabi akan bertanya pada Tuhan dan nabi-nabi ini akan menuliskan atau menyampaikan pesan Tuhan untuk umat Tuhan. Tetapi tentu bakal sangat terbatas kalau Tuhan bicara hanya kepada para nabi. Alias cuma orang tertentu aja yang bisa dengar suara Tuhan. Maka karena keinginan untuk berelasi dengan manusia yang sangat besar, Tuhan Yesus turun ke dunia dan menjadi manusia. Dia menjadi 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Saat Yesus menjadi manusia, para rasul mencatat semua kegiatan Tuhan Yesus, semua perilaku Kristus yang dikumpulkan di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Perjanjian Baru. Semua ajaran, mujizat, perkataan, kesedihan, bahkan kemarahan Yesus, semua dituliskan di dalam kitab Injil. Para rasul yang menuliskannya adalah manusia, sama seperti kita juga manusia. Mereka bukan orang ajaib, mereka bukan malaikat, mereka manusia biasa. Nah, mereka mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dan mereka menuliskannya sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Tulisan itulah yang diakumulasikan atau dikumpulkan dan akhirnya menjadi Alkitab yang diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dapat kita baca sekarang. Di ayat 2 Timotius 3 ayat 16, menurut terjemahan baru edisi kedua, dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seluruh kitab suci dikatakan diilhamkan. Makna diilhamkan itu berbeda dengan didiktekan. Sehingga setiap penulis Alkitab diberi ilham oleh Roh Kudus dan mereka menuliskannya sesuai dengan cara penulisan mereka masing-masing. Firman Tuhan dalam Alkitab tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan dari Roh Kudus. Tuhan sendiri yang menggerakkan manusia untuk menuliskannya. Jadi Tuhanlah sumber dari segala tulisan yang ada dalam Alkitab kita, teman-teman. Bukan dari kemauan si penulis sendiri. Jadi bukan seperti kalau kita sedang mau menulis buku diary. Saya pengen curhat, bukan ya teman-teman. Tapi ada dorongan dari Roh Kudus sehingga manusia-manusia yang Tuhan tunjuk, mereka menuliskan isi Alkitab.
Tetapi Tuhan tidak menghilangkan karakter dan kepribadian dari si penulis ini. Setiap karakter manusia itu unik dan berharga bagi Tuhan. Maka tiap penulis pasti punya gaya menulisnya masing-masing. Misalnya, Lukas adalah seorang dokter. Sehingga cara Lukas menulis Injil Lukas lebih tersusun secara kronologis karena kebiasaannya sebagai dokter yang menilai sesuatu secara urutan waktu. Berbeda dengan Yohanes yang mengutamakan unsur manusia dan kejadian yang dialaminya, sehingga cara penulisan Yohanes jauh lebih berfokus kepada kejadian-kejadian dan siapa aja yang terlibat di dalamnya. Kita pernah melihat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada kejadian yang sama, mereka mengalami di waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi dituliskan secara berbeda dari sisi yang berbeda oleh keempat rasul tersebut. Tuhan menghargai cara pandang setiap orang atau POV mereka. Dan cara pandang yang berbeda itulah yang memperkaya penulisan Alkitab. Di versi bahasa Inggrisnya ditulis begini. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Di sini ditulis inspired. Inspired by God. Tuhan yang memberikan inspirasi dan para penulis Alkitab menuliskannya sesuai dengan inspirasi yang mereka dapatkan. Alkitab yang kita baca sekarang tersusun lewat 3 langkah yang dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan inspirasi. God give the inspiration about the truth. Tuhan memberikan inspirasi itu loh teman-teman. Tuhan memberikan kebenaran lewat inspirasi sehingga mereka mampu menuliskannya. Yang kedua, God opened the mind of the writer. Tuhan membuka pikiran para penulis Alkitab sehingga mereka mampu menerima inspirasi tersebut tanpa kesalahan. Namanya manusia pasti ada salahnya ya teman-teman ya. Tapi dalam hal ini Tuhan memampukan manusia ini untuk menerima inspirasi dari Tuhan dan menuliskannya tanpa salah. Yang ketiga, God works through the writer. Tuhan bekerja dalam diri si penulis sehingga mereka bisa menulis tanpa kesalahan. Jadi seperti ilustrasi ini ya teman-teman, Tuhan memberikan inspirasi kepada para penulis dan penulis ini dimampukan oleh Roh Kudus sehingga dapat menulis firman Tuhan tanpa kesalahan. Tuhan punya berbagai cara untuk memberikan inspirasi kepada penulis Alkitab. Wah, caranya apa aja ya? Misalnya lewat perantaraan malaikat. Wah, ada cara-cara yang ajaib. Bisa juga melalui mimpi atau lewat suara yang bisa kita dengar secara audible dengan telinga kita. Dan juga bisa lewat penglihatan. Misalnya, Tuhan pernah bicara kepada para rasul lewat perantaraan malaikat. Saat itu Tuhan mau bicara kepada Rasul Filipus. Tidak semua rasul pernah melihat malaikat karena Tuhan punya cara yang berbeda-beda untuk bicara kepada anak-anaknya. Contoh lain lagi, Tuhan bicara kepada Raja Salomo lewat mimpi pada waktu malam saat Salomo sedang tidur. Wah, kira-kira gimana ya cara bedain kalau itu mimpi yang memang cuma mimpi biasa atau itu adalah mimpi saat Tuhan bicara pada kita? Caranya tentu saja bertanya pada Tuhan yang memberikan mimpi itu, bertanya pada Tuhan, Tuhan apakah mimpi ini adalah suara Tuhan? Lalu kita cek ke dalam firman Tuhan, cek ke dalam Alkitabmu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau udah ngaco-ngaco, udah aneh banget, jelas-jelas itu bukan dari Tuhan. Pesan dari Tuhan pasti akan sejalan dengan firman Tuhan. Nah, roh yang sama yang memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab, roh yang sama itu juga yang akan menerangi pikiran kita ketika kita membaca Alkitab. Kalau kita seringkali nggak paham, nggak ngerti sama apa yang kita baca di Alkitab, itu adalah hal yang sangat wajar. Bilang kiri kanannya atau bilang ke diri sendiri kalau nggak ngerti itu wajar. Nah, kita perlu minta agar roh Allah menerangi pikiran kita dan membantu kita untuk mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab. Tanpa pertolongan Roh Kudus, gak mungkin kita bisa ngerti firman Tuhan. Alkitab kita ini ditulis dalam jangka waktu yang sangat lama loh teman-teman, yaitu 1.500 tahun oleh 40 orang penulis yang berbeda-beda. Nah, setiap penulis ini, 40 orang ini masing-masing punya background atau latar belakang yang berbeda-beda juga. Ada yang dia adalah seorang raja, dia nabi, gembala, nelayan, dokter, dan berbagai profesi lainnya. Semua penulis itu hidup dalam jangka waktu yang berbeda di tempat yang berbeda. Tapi ajaibnya isi tulisan mereka tidak pernah saling bertentangan.
apa yang mereka tulis justru tersusun dengan rapi dan memiliki pesan yang tersusun dengan rapi juga. Walaupun mereka nggak pernah saling kenal, mereka nggak pernah janjian, kamu nulis ini, aku nulis ini ya, nanti si ini nulis yang lain. Mereka nggak pernah janjian seperti itu. Nah, tentu saja nggak ada yang pernah hidup sepanjang 1.500 tahun. Dalam kitab Yesaya yang ditulis kurang lebih tahun 700 sebelum Masehi, tercatat bahwa bentuk bumi adalah bulat. Yesaya 40 ayat 22 mengatakan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Padahal Yesaya sendiri belum tahu apakah benar bumi itu bulat atau enggak. Nah, 2.200 tahun kemudian, Columbus membuktikan bahwa bumi itu benar-benar bulat. Waktu Columbus berlayar mengelilingi bumi pada tahun 1490 Masehi. Jaraknya dari Yesaya mengatakan bahwa bumi itu bulat kepada Columbus yang berlayar jaraknya 2.200 tahun. Wow, sangat ajaib teman-teman. Ada banyak sekali bukti bahwa Alkitab adalah benar firman Tuhan. Selain itu, firman Tuhan juga punya kuasa untuk mengubah kehidupan manusia. Firman Tuhan beda dengan kata-kata motivasi yang hanya membuat kita feel good. Yang membuat kita, aku nyaman membacanya. Gak sekedar membuat nyaman. Firman Tuhan akan mengubah pemikiran kita dan juga memperbaharui hidup kita. Kalau tadi di 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa firman Tuhan bisa mengajar kita. Apa yang kita tadinya gak ngerti, firman Tuhan bisa membuat kita jadi mengerti. Lewat firman Tuhan juga, Tuhan dapat mengoreksi sikap kita dan memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan akan mendidik kita supaya kita melakukan apa yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan adalah terang. Terang yang akan memberikan kita wisdom dalam menjalankan kehidupan. Apa yang akan kita dapatkan waktu kita mengerti firman Tuhan? Teman-teman, di Mazmur 119 ayat 130 dikatakan begini, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sebagai anak muda, ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Maka sangat penting untuk kita anak muda untuk membaca firman Tuhan agar mendapat pengertian. Pengertian dari Tuhan akan membantu kita untuk mengambil keputusan dalam hidup, terutama keputusan-keputusan yang penting dan berdampak besar dalam hidup kita. Kita tidak bisa memutarbalikkan waktu, atau kita nggak bisa buat, aku nggak setuju, aku jadi menyesal dengan hal ini nih. Boleh nggak mundur lagi ke saat itu? Nggak bisa teman-teman. Hidup kita bukanlah drama ya, sehingga kita perlu banget buat hati-hati dalam membuat keputusan. Firman Tuhan dikatakan bahwa Dia akan memberi pengertian kepada orang bodoh. Artinya orang yang tadinya sama sekali nggak ngerti apa-apa, sama sekali nggak paham tentang hal tertentu, Tuhan mampu membuat kita mengerti. Mungkin kamu gak ngerti tentang masa depanmu. Mungkin kamu gak ngerti, gimana ya cara untuk mencari pasangan hidup. Kira-kira kampus mana yang paling tepat buat aku, jurusan apa, dan lain-lain. Teman-teman, Tuhan akan memberi terang dan pengertian saat hari demi hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan juga menjadi senjata rohani buat kita. Firman Tuhan adalah pedang roh yang akan membantu kita untuk menang dalam menghadapi godaan dosa. Di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya supaya tetap bersih? Siapa di sini yang orang muda? Semua yang mendengarkan khotbah ini pasti orang muda. Nah, dikatakan bahwa orang muda dapat menjaga kelakuannya tetap bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Pasti ada banyak hal yang sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Tapi sulit untuk kita untuk menghindarinya karena semua teman-teman kita juga melakukannya. Misalnya, semua orang nyontek, semua orang bohong, semua banyak banget geng saya bolos. Semua ngomong kasar, semua menonton yang gak pantas bersama-sama. Dan semua melakukan hal-hal yang merusak tubuh kita. Teman-teman, firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menang atas godaan-godaan tersebut. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kamu berkata tidak pada yang salah dan berkata iya pada kebenaran. So how can we have the steps to read God's word? Ada 3 langkah teman-teman. Yang pertama, minta tuntunan Tuhan sebelum baca firman. Berdoa sama Tuhan, mintalah agar Roh Kudus menuntunmu saat kamu baca firman. Minta agar Tuhan membuka pikiran kamu dan memberikan pengertian sesuai dengan kebutuhanmu pada hari itu. Keadaan kita kan tiap hari beda-beda ya, masalahnya juga beda-beda. Maka ayat yang sama pun dapat bermakna berbeda kalau Tuhan bicara sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua,
baca dan renungkan firman Tuhan sesuai jadwal bacaan hari itu. Jadi jangan baca secara acak cap cip cup. Yang mana ya cap cip cup? Mungkin yang ini, wah Tuhan bicara. Enggak teman-teman, firman Tuhan itu bukanlah buku ramalan. Tapi biasakanlah agar kamu punya jadwal bacaan Alkitab yang rutin. Sekarang ini ada banyak Bible Plan atau aplikasi-aplikasi yang bisa kamu download buat baca Alkitab yang sesuai dengan urutan tertentu. Pilihannya macam-macam, seru-seru banget teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi jangan baca secara acak supaya kamu bisa membangun habitmu untuk baca firman secara kronologi setiap hari. Habit itulah yang akan membuat kamu menjadi anak muda yang kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan bersama-sama. Setelah baca firman, pasti ada satu hal yang berkesan dalam hatimu. Catat dan sharing sama teman dalam komunitasmu. Misalnya, hari itu kamu baca ayat tentang pengampunan. Dan kebetulan nih, kamu lagi sebel banget sama teman sebangku kamu. Maka kamu bisa catat, hari ini Tuhan bicara agar saya belajar mengasihi lewat mengampuni teman sebangku saya. Waktu kamu ingat tentang hal itu, langsung ucapkan, Tuhan saya memutuskan untuk mengampuni si A yang saat ini saya sedang kesel banget. Dan setelah itu kamu bisa share kepada teman di sel grup kamu bahwa hari ini saya belajar praktek firman ini loh. Hari ini saya belajar praktek firman yang itu loh. Dengan demikian kamu akan semakin kuat dalam praktek firman dan juga dalam komunitasmu. Yang keempat, baca firman setiap hari apapun kondisimu. Mau lagi mood, mau lagi enggak mood, baca aja teman-teman. Tetap baca firman, apapun kondisinya, mau hujan, badai, kering, gerimis, baca firman. Karena baca firman adalah sebuah komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita juga pasti akan mengasihi firman Tuhan. Mengasihi firman Tuhan dibuktikan dengan membaca firman Tuhan dan melakukannya. Gak cukup cuma jadi pendengar aja. Jadi teman-teman dengar khotbah ini aja, gak cukup. Kita juga harus menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. So ke gereja atau kamu datang ke cell group gak cukup. Kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita melakukan firman Tuhan setiap hari, Tuhan sendiri yang akan menjamin bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan dalam musim apapun. Hari ini teman-teman, saya mau tantang. Yang pertama, apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin kamu tahu, kamu dengar tentang Yesus, tapi belum pernah dengan sungguh-sungguh secara pribadi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, kalau kamu mau untuk komitmen baca firman setiap hari, apapun kondisinya, berapapun banyak ayatnya. Mungkin kamu bisa baca 1 pasal, 2 pasal, 5 pasal. Atau mungkin ada hari tertentu yang kamu hanya baca 2 ayat. Berapapun banyaknya, keep read your Bible every single day. Jagalah komitmenmu. Jadi yang pertama, kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kalau kamu mau untuk ambil komitmen baca firman setiap hari mulai dari hari ini. Saya mau ajak kalian, kalau kamu sungguh-sungguh mau buat komitmen menerima Tuhan Yesus dan membaca firman-Nya setiap hari, kamu boleh letakkan tanganmu di dadamu dan hari ini saya mau ajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadilah Kristus yang menyelamatkan mereka. Sehingga hari ini hidup mereka yang berdosa ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Dan mulai hari ini ada kehidupan yang baru, ada semangat yang baru, ada kasih yang diperbaharui karena Kristus tinggal dalam hati mereka. Dan hari ini juga Tuhan, kami mengambil komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari karena dasar kasih kami kepada Engkau. Ajar kami Roh Kudus agar kami mengasihi firman Tuhan lebih daripada apapun. Agar kami mengasihi Alkitab kami, kata-kata Tuhan itu menjadi pegangan kami. Menjadi hal yang sangat kami junjung tinggi. Sehingga the highest authority in our life is the word of God. Kami mau jalan dalam komitmen ini Tuhan, berikan kami kekuatan untuk membaca firman setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan anak-anak-Mu ini generasi yang berjalan dalam firman, generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan secara tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan hari ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, dan firman Allah yang kau baca setiap hari, yang membuat engkau selalu berbuah lebat, selalu berhasil dalam apapun yang kau kerjakan, karena ada penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Teman-teman, kalau kalian mau share sesuatu, ada beban, doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini, ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.